Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Prodi Farmasi dari Universitas Muhammadiyah Gombong akan memberikan sedikit pemaparan materi mengenai hipertensi ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Ya, baik. Sebelumnya perkenalan dulu, saya Deswita Alfiana. Saya Salsa Sabila. Yang udah disediakan Maulana. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke materi saja ya, Ibu Bapak. Yang pertama itu latar belakang. Dengan kepatuhan pengobatan yang rendah, banyak penderita hipertensi yang menghentikan pengobatan secara sepihak ketika merasa tubuhnya sudah sehat. Ketidakpatuhan atau non-adherence terhadap terapi jangka panjang ini menjadi pemicu utama kegagalan kontrol tekanan darah dan meningkatkan risiko komplikasi total. Analisis satuan tangan. Selanjutnya ada pengertian dari hipertensi. Hipertensi adalah kondisi peningkatan tekanan darah secara persisten yang ditandai dengan tekanan darah sistolic atau diastolic berada di atas batas normal yang ditetapkan berdasarkan pedoman klinis. Hipertensi dapat diklasifikasikan menjadi hipertensi primer atau esensial dan hipertensi sekunder. Sekitar 90 hingga 95% kasus merupakan hipertensi primer yang penyebabnya multifaktoral, sedangkan sisanya merupakan hipertensi sekunder yang akibatnya penyakit tertentu seperti gangguan ginjal atau endokrin. Jadi hipertensi itu dibagi menjadi dua, yaitu hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Selanjutnya, Untuk selanjutnya itu adalah penyebab hipertensi. Hipertensi primer atau esensial tidak memiliki penyebab yang spesifik. Hasil interaksi kompleks atau multifaktor antara satu peningkatan curah jantung atau cardiac output, dua resistensi pembuluh darah atau perifer, pengaruh kuat oleh gabungan faktor genetik atau keturunan dan interaksi lingkungan. Faktor-faktor hipertensi sekunder itu satu gangguan ginjal, kelalaian sistem renin atau angiotensin, disfungsi endokrin, empat akibat induksi obat-obatan tertentu. adapun faktor resiko yang tidak dapat dirubah. Semisal ada usia, risiko meningkatkan seiring bertambahnya usia. Hal ini disebabkan oleh penurunan elastisitas pembuluh darah secara alami sehingga dinding pembuluh darah menjadi kaku dan menyempit. Lalu ada jenis kelamin. Pada usia muda, pria cenderung memiliki risiko lebih tinggi, namun wanita parubaya mengalami peningkatan risiko yang signifikan. Setelah memasuki fase menopause, akibat penurunan hormon estrogen yang berfungsi melindungi pembuluh darah. Selanjutnya ada riwayat genetik atau keturunan. Seseorang yang memiliki anggota keluarga sedarah atau orang tua atau saudara kandung penderita hipertensi memiliki risiko jauh lebih tinggi untuk mengalami kondisi yang sama. Faktor risiko yang dapat dirubah yaitu ada obesitas atau berat badan berlebih, pola makan tidak sehat, kebiasaan merokok atau alkohol, kurang aktivitas fisik, dan tingkat stres tinggi, kualitas tidur yang buruk. Di sini juga ada pencegahan dalam penyakit hipertensi. Untuk hipertensi itu dapat dicegah dengan menerapkan pola hidup sehat. Upaya pencegahan meliputi yang pertama mengurangi konsumsi garam, mengkonsumsi makanan bergizi seperti sayur dan buah, berolahraga secara teratur, dan juga menghindari konsumsi alkohol maupun rokok. Untuk pemeriksaan tekanan darah secara berkala juga penting untuk mendeteksi dini dan mencegah komplikasi seperti stroke dan penyakit jantung. Edukasi kesehatan terbukti meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan mendorong perilaku pencegahan hipertensi. Terdapat dua terapi dalam hipertensi, yaitu terapi farmakologi dan terapi non farmakologi. Terapi farmakologi sendiri itu terapi diuretik atau hidrotetik, ACE inhibitor, contohnya
dan diskorik, ARB, contohnya falsatan dan lasatan, CCP, amlodipin dan nifedipin. Penggunaan obat harus sesuai resep dokter dan diminum secara teratur untuk menjaga tekanan darah tetap terkendali serta mencegah komplikasi pada jantung, ginjal, dan otak. Sedangkan terapi non farmakologi sendiri itu diet rendah garam, aktivitas fisik, pengendalian berat badan. Pesan kepada masyarakat, jangan menghentikan obat tanpa anjuran dokter. Minum obat sesuai dosis dan jadwal, tetap menerapkan pola hidup sehat meskipun sudah minum obat. Selanjutnya ada pun gejala yang akan dialami oleh penderita hipertensi. Untuk gejalanya yang dapat muncul itu bisa dari sakit kepala, pusing, mudah lelah, jantung berdebar, pingsan, hingga gangguan penglihatan. Nah, dari sini kita dapat simpulkan Bapak dan Ibu hipertensi atau tekanan darah tinggi sering tidak menimbulkan gejala, tetapi dapat menyebabkan penyakit serius seperti stroke, serangan jantung, dan gangguan ginjal. Oleh karena itu, penting untuk menjaga pola hidup sehat dengan mengurangi makanan asin, rutin berolahraga, menjaga berat badan, tidak merokok, dan mengelola stres, serta memeriksa tekanan darah secara berkala. Jika sudah mendapatkan obat dari dokter, obat harus diminum secara teratur dan menurut anjuran oleh dokter. Sekian pemaparan materi dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Tidak Bu, mau tanya. Silakan Ibu Dina. Katanya saya kan marah-marah ke suami saya ya. Emang iya kalau marah-marah jadi darah tinggi? Kalau untuk hal itu kemungkinan bisa terjadi ya, karena tekanan emosi yang berlebihan itu bisa meningkatkan darah pada tubuh kita itu meningkat, sehingga itu bisa mengakibatkan mungkin akan terjadi rasa pusing, terus jantung berdebar, karena kan mesti capek ya kalau kita marah-marah tuh mengungkapkan apa yang kita ya gitu lah, pokoknya ibu-ibu kan paham sendiri lah ya. Jadi itu kalau bisa sering jadi marah-marah itu bisa jadi kemungkinan bisa terjadi Tapi ya, risiko hipertensi. Tapi ya sekali lagi, katanya kalau nggak marah-marah, tahan marah juga nggak baik. itu jadi penyakit ya. Terus iya benar. Masa Ya. saya suruh nggak marah-marah sama anak saya sama suami saya? Sebenarnya itu sangat, aduh. Iya. Jadi mungkin dalam pengontrol emosinya itu bisa mengungkapkan dengan baik-baik, tidak dengan cara marah-marah ibu-ibu. Masalahnya kalau baik-baik tuh pengen nggak dengar. Apa ada yang mau tanya lagi? Cukup ya? Cukup. Baik. Terima kasih ya sudah mendengarkan pemaparan materi dari kami. Apabila kami ada kesalahan dalam penyampaiannya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.